Yang paling menyeramkan sih pas buka mata lihat samping kiri, berarti samping kiri saya itu wah ada sesuatu makhluk yang lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel ini dan kembali kita akan membagikan kisah-kisah misteri yang dialami oleh orang-orang terdekat dan kisah-kisah yang terdekat dengan kehidupan kita. Kembali kali ini Kang Diki ada di samping saya. Selamat malam Kang Diki. Selamat malam Kang Bibi. Beliau akan membagikan kisah misteri yang dialami sendiri oleh Kang Diki. Untuk kisahnya seperti apa, mari kita simak sama-sama. Baik, jadi awal mula kisah ini terjadi lumayan udah lama ya Kang. Ini terjadi ketika saya masih mengenyam pendidikan SLTA. Berarti 2010-an. 2010 kejadiannya. Dan ketika itu kan saya tinggal bertiga nih serumah sama kedua orang tua saya karena kakak saya udah masing-masing ya udah rumah tangga, tinggal bertiga, ada 3 kamar di rumah. Saya tidur di kamar yang paling depan. Awalnya waktu kalau nggak salah jam 8:30 saya udah masuk ke kamar karena emang kondisi lagi lumayan udah ngantuk, masuk ke kamar dan biasalah seperti biasa gitu, gak ada ngerasain firasat apa-apa atau mau ada apa-apa, cuma emang kebiasaan kalau tidur kan lampunya suka dimatiin. Dan posisi kedua orang tua saya tuh masih nonton TV di ruang TV. Jam 9 itu ya? Jam setengah 9 tidur, mungkin nggak terlalu lama ketika saya terlelap tidur. Jadi kan saya tidur menghadap jendela. Jendela itu antara saya bermimpi atau bukan, tapi tiba-tiba si jendela itu terbukalah gordengnya. Iya, terbuka gitu, ada cahaya lumayan silau sih, putih cahayanya, tembus mata. Waduh, ini apa gitu. Tapi itu benar-benar mimpi atau bukan mimpi? Nah, pas saat itu saya nggak tahu bisa nentuin itu saya mimpi atau setengah sadar ya. Karena lihat cahaya silau gitu, udah cahayanya beres menghilang, saya terbangun. Nah, yang ini saya pastikan saya bukan mimpi nih. Saya udah terbangun, cuma posisi badan saya itu kayak yang terkunci, nggak bisa bergerak, cuma bola mata bisa berkedip sih, cuma emang yang anggota tubuh lainnya nggak bisa bergerak. Tapi bisa buka mata. Bisa buka mata, bisa lihat kiri kanan. Nah, yang paling menyeramkan sih pas buka mata lihat samping kiri, berarti samping kiri saya itu wah ada sesuatu makhluk yang lumayan serem juga sih. Berarti di samping sebelah sini banget ya? Kiri, nempel. Sama posisinya saya tidur gini, si makhluk tersebut posisinya duduk kayak kalau perempuan suka duduk miring gini. Nah, berarti gitu. Iya. Cuma dia kakinya selonjoran. Gitu gini. Ini saya tidur gini. Itu lumayan kaget. Berarti duduk di samping Kang Diki berarti duduk. Posisi saya tidur itu duduk gini. Itu lihatin muka saya. Dan itu makhluknya makhluk apa Kang Diki? Mungkin kalau orang-orang Indonesia atau orang Sunda ya bisa bilang itu Mr. P ya. Yang diikat ya. Yang diikat itu dengan kain putihnya yang lumayan udah kotor kayaknya. Masih ingat deskripsinya seperti apa? Masih sekarang berarti udah berapa tahun ya? 10 tahun mungkin 10 tahun. Saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Bentuknya seperti apa itu? Bentuknya ya kain putih yang kayak yang udah tercampur sama tanah merah gitu. Terus pas lihat saya pas bagian wajah, bisa dibilang saya ngeliat jelas. Meskipun si
lampu kamar tidur Mati. saya mati kan, posisinya tadi dimatiin sebelumnya, itu bisa masih terlihat bentuknya. Dengan kelopak mata yang hampir keluar dan emang bulat gitu. Kalau kayak darah belotot saya gitu ya. kalau darah saya nggak lihat, cuma benjolan-benjolan gitu sih si mukanya, gitu. Mungkin karena saya terpola kalau makhluk seperti itu di film-film kayak gitu, mungkin terpolanya jadi kayak gitu kan lihatnya. Dan itu lumayan lama lah, bisa ada setengah jaman mungkin. Setengah jam ya. Kejadian berarti itu depan-depanan seperti depan-depanan face to face, saya nggak bisa gerak, ditungguin ya. ditungguin. Yang saya lakukan pada saat itu cuma baca-baca ayat-ayat yang saya tahu ya, ayat-ayat Quran yang saya tahu gitu, karena emang panik juga posisinya, ada takutnya juga, baca sebisa mungkin. Kalau sentuhan fisik atau gerakan fisik sih dia nggak ngelakuin ya, dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bergerak sama sekali, cuma dia tetap dengan mata yang hampir keluar itu terus membanangi. Kadang saya memalingkan pandangan juga bingung gitu, terus baca terus. Yang saya teriak nggak bisa ya berarti. Teriak nggak bisa, itu pun baca dalam hati posisinya. Baca yang saya tahu setengah jam hilang begitu saja. Setengah jam bayangin ya. Ditemenin gitu ya. Ditemenin di samping Kang Dikinya tidur, ada makhluknya saya menghadap. Dan dia dalam yang saya tahu ya, karena saya suka kadang merem, kadang suka penasaran lagi, yang saya tahu dia fokus ngeliatin saya. Jadi pandangannya fokus gitu. Dan setengah jam berlalu menghilang gitu, saya juga langsung bangun. Anggota badan semuanya bisa digerakin kembali. Cuma emang keringat lumayan keluar sih. Pada saat itu saya langsung nyalain lampu, terus buka pintu kamar, dan ternyata keluarga saya, kedua orang tua saya masih stay nonton di luar kamar. Di luar, iya, nonton, dan dengan volume yang besar, televisi yang lumayan keras juga gitu. Tapi pada saat itu tidak kedengaran. Dan tidak si ada, makhluk juga tidak membunyi-bunyikan sesuatu. Tidak, dan tidak merasa ada apa-apa di kamar saya gitu. Pas saya keluar ditanya, itu kenapa? Kan banyak keringat keluar. Saya nahan dulu sih ke air, cuci muka, minum dulu. Nah baru cerita. Kita diceritain, tadi saya pas bangun gak tahu ngimpi atau nggak ngimpi, tapi saya bisa pastiin saya tersadar gitu. Saya ngelihat ada makhluk yang Mr. P tadi di pinggir saya, dan itu lumayan lama, setengah jam. Pas saya lihat juga jam di rumah itu baru jam 11, berarti kurang lebih sekitar 2 jaman ya, 2 jaman setelah tidur ya tadi. Setelah tidur kejadiannya. Lumayan juga, kata kalau orang tua saya kan mungkin dalam artian dia menenangkan saya, itu mungkin mimpi atau apa gitu. Dan itu pun saya susah tidur. Setelah itu memutuskan untuk tidur depan TV. Dengan posisi TV terus saya nyala. Gak dimatiin. Akhirnya tertidur lagi, gak tahu jam berapa. Posisinya besoknya libur, jadi saya nggak sekolah. Libur. Nah pas pagi-pagi itu bangun, saya penasaran juga nih kan. Gak jauh dari rumah saya ada tetangga saya yang bisa dibilang apa ya, bisa paranormal ya, orang pintar gitulah istilahnya. Tahu gitu. Saya penasaran nih, saya sharing, nanyain ke sana, dan katanya emang itu bukan mimpi. Nah, itu emang dia bisa memastikan itu bukan mimpi. Dan saya juga bisa memastikan itu saya bukan mimpi. Saya nggak tidur karena gitu. Bangun ya, karena sadar. Bangun. Bukan mimpi, katanya emang itu mah ada yang istilahnya kiriman dari orang. Kata si yang bisa ya? Yang bisa tadi tetangga saya, kiriman dari orang. Sebenarnya ditujuinnya bukan ke rumah saya, ke rumah belakang rumah saya. Ada rumah lagi kan ya, berdekatan. Untuk ke rumah itu dikirimnya, cuma nggak tahu alasannya juga, dia nggak tahu, bisa salah sasaran gitu ya. Ada salah sasarannya juga sih itu. Nggak tahu kenapa sih. Nah emang itu intinya mah salah kirim intinya mah gitu. Nah pas gitu saya berarti saya nggak mimpi, dan emang bener ngerasain lama.
Cuma Kang Febi itu efeknya buat saya. Sebelumnya kan saya istilahnya penakut lah. Kalau lihat acara TV-TV yang horor gitu, pasti tidurnya nggak berani sendiri gitu. Harus minimal ada nemenin TV ya yang nyala lah, nggak berani sendiri lah. Tapi pas kejadian itu sampai sekarang bukan so sih ya. Jadi saya lebih pede lah kalau ada kejadian yang itu lagi gitu. Jadi lebih berani lah gitu. Saya udah ngalamin yang lebih parah dari kita lihat suara-suara atau dengar suara-suara. Saya udah lihat, udah pengalaman yang istilahnya lebih serem lah gitu ya. Jadi kesini jadi kalau ada pengalaman kayak gitu udah terbiasa, kayak yang udah biasa. Jadi gitu sih, lumayan hikmahnya ada ya dari pertemuan dengan si Mr. P itu. Wah, lumayan juga ya. Di temen tidur kitanya nggak bisa ngapa-ngapain, ada makhluk Mr. P di samping kita yang fokus ngeliatin kita. Wah, lumayan juga ada setengah jam pula ya. Dan deskripsi bentuknya masih kelihatan masih kebayang sampai sekarang 10 tahun ya. Luar biasa sekali. Nah, buat yang nonton punya pengalaman yang sama, boleh kirim atau tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kita, nanti ada ya di deskripsi. Terima kasih Kang Diki atas kisah yang sudah dibagikannya. Semoga jadi gini ya, hal gaib itu memang ada di sekitar kita dan berdampingan dengan kita. Jadi sudah seharusnya mungkin menjadi hal wajar kalau misalkan ternyata ada gesekan dengan kita, bersinggungan dengan kita. Semoga video ini membawa manfaat buat penonton di rumah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu penyuka misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.